Pada hadis yang ke 29, al-hadits tasi' wal ishrun. Ini berbicara mengenai pintu-pintu kebaikan. Sebetulnya ini hadis agak sedikit panjang dan memang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, belum tuntas, belum habis, belum sempat sampai selesai, baru setengah. Bulan yang lalu kita bahas setengah dari hadis. Insya Allah di malam ini kita lanjutkan hadis yang ke-29 yang datangnya dari Mu'adz bin Jabal alaihi ridwanullah, bertanya kepada Rasul mengenai hal-hal yang dapat menjadi satu sebab hamba masuk ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari siksa neraka. Diberitahu jawaban tersebut oleh Rasulullah, jangan melakukan kesyirikan, kemudian mendirikan sholat, menyalurkan zakat, puasa Ramadan, pergi haji bagi yang mampu. Kemudian ditambah lagi sama Rasulullah bahwasanya puasa itu sebagai tameng. Ya, kemudian sodakoh itu dapat memadamkan murka Allah, dapat menghapus kesalahan. Dan tak lupa Rasulullah berpesan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu surga, termasuk mereka yang gemar bangun malam, mereka yang menghidupkan tahajud, berduaan di malam hari di hadapan Allah. Itu sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kemudian beliau melanjutkan, thumma qal ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamih. Qultu bala ya Rasulullah. Qal ra'sul amr al-islam wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Kemudian dia berkata, Rasul berkata kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, maukah engkau aku beritahukan pangkal agama, kemudian tiangnya, kemudian puncak tertingginya. Pangkal agama, tiangnya, puncak tertingginya. Maukah engkau aku beritahukan wahai Mu'adz? Qultu, maka aku berkata, boleh ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, pangkal agama itu ialah al-Islam. Kemudian tiangnya apa? As-sholah, sholat fardu, sholat maktubah. Dan puncak tertingginya apa? Ialah al-jihad. Itu jawaban Rasulullah. Jawaban Rasulullah demikian. Dan memang pangkal agama itu Islam, maksudnya apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Syarat mutlak seseorang yang mau masuk Islam, jangan dia melakukan sholat terlebih dahulu, puasa Ramadan terlebih dahulu, atau mungkin dia mau bersedekah. Masuk Islam itu dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Ucapin dulu dua kalimat syahadat, baru nantinya dia mau sholat, sholatnya sah, puasa Ramadan, puasanya sah. Kenapa? Sudah menjadi seorang muslim. Kenapa dia sudah menjadi seorang muslim? Sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi jangan ada orang yang mungkin di luar Islam, dia mau masuk Islam sebelum mengucap dua kalimat syahadat, dia mau coba-coba dulu ibadah sebagaimana yang dikerjakan oleh umat Islam. Saya belum mau mengucap dua kalimat syahadat, saya mau sholat dulu dah, atau saya mau berwudu, saya mau coba-coba puasa Ramadan. Ya mungkin ada pahala kebaikan, tapi syarat sahnya suatu ibadah ialah masuk Islam terlebih dahulu. Itu syarat mutlak.
mau ibadah kita sampai ibadah kita ini bernilai di mata Allah, artinya orang yang di luar Islam masuk dulu ke ajaran Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kemudian puncak ketinggiannya, puncak yang paling tinggi ialah al-jihad. Nah, karena dengan adanya jihad, Islam ada sampai sekarang. Karena mereka para sahabat yang berjuang di jalan Allah, membela agama Allah melawan orang-orang kafir Quraisy, alhamdulillah sampai sekarang Islam tetap ada. Sampai sekarang Islam terkenal, Islam paling tinggi di antara agama-agama yang lainnya. Sebab apa? Salah satunya karena adanya jihad. Dulu orang-orang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jihad ini nggak hanya jihad itu melawan orang-orang kafir di medan perang, enggak. Jihad di sini banyak pengertiannya, ya, terutama jihad melawan hawa nafsu. Ya, jihad melawan hawa nafsu. Sampai Rasulullah tuh udah selesai perang Badar, Rasul ngomong sama sahabatnya, kita telah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat pada bingung, ya Allah, perang Badar lagi keadaan puasa, siang hari tengah hari bolong, jumlah orang kafir Quraisy 3 kali lebih banyak dari jumlah prajurit muslimin, masih dibilang jihad yang kecil sama Rasulullah. Pada nanya, emang apa jihad yang lebih besar? Dijawab sama Rasul, jihad melawan hawa nafsu. Nah, kita ini kagak ikut jihad perang, tapi kita jihad melawan hawa nafsu itu lebih baik daripada jihad perang. Kenapa? Jihad perang di medan perang itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau kita jihad bisa menundukkan nafsu, ini hukumnya fardu ain, wajib hukumnya. Jangan kita selalu ngikut dengan nafsu, tapi nafsu yang harus tunduk sama keinginan kita. Ya, yang baik kita ikutin, nafsu yang buruk jangan. Kita bisa mengendalikan. Nah, dengan kita bisa mengendalikan, berarti kita bisa mengerjakan yang baik-baik. Ya, yang buruk-buruk kita tinggalin. Wah, kata. Kemudian Rasul melanjutkan, "Tsumma qal, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih?" Qultu bala ya Nabi Allah. Fa akhadha bilisanihi wa qal kuffa 'alaika hadha. Kemudian dilanjutkan hadis ini, kata Nabi ngomong ke Mu'adz bin Jabal. Nah, kata Rasulullah, wahai Mu'adz, maukah engkau aku beritahukan sesuatu yang bisa menjadi kendali, tali kendali dari itu semua, dari kehidupan kita nih? Mau ya Rasulullah, apa itu tali kendalinya? Dijawab sama Rasulullah sambil dipegang, ditarik sedikit tuh lidahnya Nabi. Kata Nabi apa? Kuffa 'alaika hadza. Jaga nih. Nah, kalau Nabi ngomong kemudian dipraktekin, berarti ini benar-benar harus dipegang kuat tuh pesan Nabi. Kata Nabi, tali kendali kita nih. Maksud Nabi apa? Jaga nih lidah, jaga. Jangan sampai rusak hubungan karena lidah. Jangan sampai nyinggung perasaan orang karena lidah. Nih jaga nih. Jadi kata Nabi, ini kita bisa mengendalikan ini lidah. Nabi kalau udah ngomong sambil dipraktekkan, berarti ini harus dipegang kuat. Jangan main-main. Ini pesen jangan main-main. Dengar, kerjain. Ada pepatah kan, lidah itu bentuknya kecil, tapi dosanya berat, dosanya besar. Nah, lidah itu tidak bertulang,
gampang mudah untuk digerakkan. Makanya kita kalau mau apa-apa nih mikir dulu, mau ngomong apa aja pikir, boleh nggak diomongin, pantas nggak, manfaat nggak, apa diomongin apa nggak usah, pikir dulu. Ya kita ngomong sama, ya biasa kalau kita lagi ngobrol atau mungkin kita lagi bercanda, kita mau ngomong nih nyinggung perasaan apa enggak, dimikir dulu, jangan asal nyeplos. Kadang kalau ada orang terluka dengan omongan kita udah minta maaf, dimaafin. Kadang suatu saat kalau dia ingat omongan kita yang dulu-dulu, itu susah banget tuh untuk hilang dari pikiran. Ya Allah, keinget omongan dia nih, waduh, susah banget mau ngelupain itu. Makanya kita jaga, nih lidah kita jaga. Enggak kita berucap sesuatu kecuali benar-benar yang membawa manfaat, kebaikan. Nah kemudian kata Rasulullah begitu, qultu, si Mu'adz bin Jabal ngomong, maka aku berkata, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apakah kita disiksa, bakalan ada imbasnya nih bagi yang tidak menjaga lidah, mengucapkan hal-hal yang tidak baik? Kata Nabi, faqal sakilatka ummuka ya Mu'adz. Kalau diartikan, kalau diterjemah nih, khus, maksudnya, kok itu ngomong begini, khus, maksud Nabi, sakilatka ummuka ya Mu'adz, khus. Wahal yakubbun nas finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi, bukankah kebanyakan orang terjungkal ke neraka, ya, terjungkal ke neraka, masuk ke neraka sebab apa? Enggak bisa menjaga lidahnya. Itu kata Nabi. Banyak orang-orang yang masuk ke dalam neraka sebab apa? Nggak bisa menjaga lidah. Itu harus kita jaga. Dan diamlah dari ucapan yang buruk, maka kamu akan selamat. Kalau mau ngomong yang baik, kalau mau sekiranya omongan yang buruk ya ditahan, maka jadi baik. Sebelum kamu menyesal. Karena aku mendengar dari Abdullah bin Mas'ud ini ngomong sama lidahnya sendiri. Aku mendengar ucapan Rasul yang berkata, ya paling banyak kesalahan anak-anak Adam ialah kesalahan dari sebabnya apa? Lidah. Nggak bisa ngejaga lidah. Ngelaknat orang, caci maki, dusta, ngehina, nyinggung perasaan, ngadu domba, itu banyak banget. Coba kita rubah, banyakin baca Quran, zikir, sholawat, istighfar, memberikan nasihat. Maka ya jaga dah kita punya hati, kita punya lidah. Sebab dalam hari disebutkan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah ucapan yang baik atau diam. Ucapkanlah yang baik. Oh, nggak bisa ngucapin yang baik, diam. Jangan ngucapin ucapan yang nggak baik. Kalau Islam itu mobilnya, lidah nih bagian setirnya. Jangan salah belok, ya. Mesin ke kanan dibelok kiri, kacau jadinya. Lidah kita kendalikan, jangan sampai kita lepas begitu aja. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Dijadikan perkumpulan semacam ini, enggak cuma di dunia, di akhirat kita juga dikumpulin bareng-bareng. Amin amin Allahumma amin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa fuqihna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila as-sawa'is sabil. Iftah alaina ilman ladunni wa mashrab as-safil haniya wa hadiya ghani. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.